Halo teman-teman, perkenalkan aku Iva dari Sastra Inggris Universitas Hasanuddin. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa contoh soal TPA Bahasa Inggris, khususnya mengenai reading. Nah, aku udah punya nih 2 contoh soal, tapi sebelum kita lanjut, aku ingin menjelaskan ke teman-teman gimana cara menjawab pertanyaannya dengan baik. Dalam reading, sama sekali kita nggak disaranin untuk membaca keseluruhan paragraf, karena akan memakan cukup banyak waktu. Jadi, teman-teman lebih baik membaca pertanyaan terlebih dahulu untuk mengetahui tipe pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian mencari keywords dalam soal yang selanjutnya akan di-skimming ke dalam paragraf. Nah, kita coba lihat nih dari pertanyaan pertama. Which of the following best states the topic of this text? Nah, soal nomor pertama menanyakan kira-kira topik apa yang cocok untuk paragraf di samping. Perlu teman-teman catat, penting untuk menjawab pertanyaan mengenai topik paragraf, kita bisa aja dengan mudah langsung melihat kalimat pertama dalam paragraf pertama. Kita lihat nih di sini, the most common causes of tsunamis are underwater earthquakes. Nah, ketika membaca kalimat pertama, kita udah dapat nih idenya, udah cukup dapat gambaran bahwa paragraf ini akan menjelaskan penyebab utama terjadinya tsunami, yaitu gempa bawah laut. Nah, setelah membaca kalimatnya, kita balik lagi ke pertanyaannya, kemudian kita eliminasi jawaban-jawaban yang kurang tepat. Kita mulai dari option B, the magnitude of tsunami. Nah, ini jelas keliru teman-teman, salah karena di paragrafnya nggak ada sama sekali menyinggung masalah the magnitude of tsunami. Jadi kita eliminasi bagian B. Option C, kita lihat tsunami in the Indian Ocean. Nah, ini juga keliru karena tsunami yang dijelaskan di dalam paragraf adalah tsunami secara general. Nah, bukan hanya certain ke Indian Ocean aja. Nah, option D, series of huge plate on Earth. Nah, ini juga salah karena option D hanyalah sebagian dari penjelasan litosfer, jadi dia nggak mewakili keseluruhan paragraf. Kita pindah ke option E, litosfer and asthenosfer juga salah ya teman-teman, karena dia hanya terdapat di certain paragraf aja, nggak mewakili keseluruhan paragraf. Jadi kita udah nemu nih jawabannya, yaitu A, the birth of a tsunami. Jadi topik dari paragraf di samping adalah bagaimana tsunami itu lahir. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. The main idea of this text is that, untuk menjawab pertanyaan tentang main idea, teman-teman bisa spot dengan mudah nih. Nah, main idea biasanya terdapat di topik sentence tiap paragraf. Nah, karena sebelumnya udah jelas bahwa paragraf di samping mostly discuss about tsunami, kita bisa langsung aja nih eliminasi pilihan jawaban yang sama sekali gak menyebutkan masalah tsunami. As we can see, options A to C sama sekali gak ada menyebutkan masalah tsunami ya, jadi kita bisa aja langsung eliminate these 3 options. Kita langsung pindah ke option D, tsunami in Indian Ocean are the biggest in the history. Nah, emang benar ada kata tsunami, tapi sayangnya ada kata Indian Ocean. Jadi tadi udah dijelasin bahwa tsunami yang dijelaskan dalam paragraf gak hanya di Indian Ocean aja, tapi secara general. Kita lihat lagi option E, strong movements of undersea fault lines cause tsunami. Nah, ini jawaban yang tepat nih, karena udah ada kata tsunami dan juga dia menyebutkan penyebab dari tsunami itu sendiri. Jadi pilihan yang benar adalah E. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Implied in the text is that the earthquake will never occur when. Nah, pertanyaan ini aku coba highlight keyword yang nanti akan kita cari ke dalam paragraf. Nah, aku coba highlight 2 kata ini, never occur. Oke, jadi teman-teman langsung bisa scan kata yang sama atau kata yang mendekati untuk mendapatkan jawaban ya. Nah, ini aku dapat nih dalam paragraf. Aku nemu occurs
juga ada phrase when they occur. Kalau kita baca secara utuh, the movement occurs most dramatically along fault lines where the pie is cut. This motion are capable of producing earthquakes and volcanism, which when they occur at the bottom of the ocean are two possible sources of tsunami. Nah, jadi ada kata fault lines dalam kalimat ini, ada kata fault lines. Jadi kita bisa langsung spot di optionnya ada kata fault line. Karena di sini dia bilang never occur, maka udah benar, no fault line of plate tectonics happens. Nah, jadi ini gampang banget. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Which of the following natural disasters happening in Indonesia is related to the fault movement of plate tectonics? Nah, untuk pertanyaan ini mengenai bencana alam apa yang terjadi di Indonesia dalam hubungannya dengan pergerakan lempeng tektonik. Nah, pertanyaan ini sebenarnya gampang banget, teman-teman gak perlu baca lagi paragrafnya. Ini udah bisa dijawab apa yang akan terjadi kalau ada pergerakan lempeng tektonik. Nah, the most possible answer will be this one, D, landslide atau tanah longsor. Gak mungkin volcanic eruptions, gak mungkin soil erosions, gak mungkin forest fires, apalagi floods. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Sebelum kita pindah ke kelompok pertanyaan kedua, kelompok soal kedua. Nah, the following is mentioned in the text about tsunami except that they are. Nah, ini ada kata except nih, ada kata kecuali. Jadi kita coba checklist satu-satu tiap optionnya ya. Kita mulai dari option A, predictable following any incidents of earthquakes. Nah, aku coba pakai keywords predictable dan incidents. Aku coba masukin ke dalam paragraf apakah ada. Aku coba cari ya. Nah, ini aku udah cari keywords predictable ataupun incidents, gak ada sama sekali dalam paragraf. Jadi kita simpan aja dulu ini. Kita lanjut ke option B, close to the rise of sea levels from sinking plate. Nah, ini ada nih dalam paragraf. Kita bisa lihat, kita bisa spot di sini ada nih, the energy pushes water upward above normal sea levels. Jadi B ada ya. Kita lihat ke option C, connected to deep ocean trench along sea floors. Nah, ini juga ada dalam paragraf. Nih, bisa lihat deep ocean trench along the sea floor. Jadi C ada ya dalam paragraf. Kita coba lihat D, related to strong movements of plate tectonics. Nah, ini juga ada dalam paragraf. Aku tadi spot di sini. Nah, shooting upward with tremendous force. Nah, phrase tremendous force itu equal sama strong movement. Jadi sama teman-teman. Dia ada bagian B, ada bagian E. Kita lihat highly linked to underwater earthquakes. Nah, ini udah pasti ada dalam paragraf karena emang ini udah berapa kali disebutin, several times it is mentioned. Nah, ini this results in an earthquake, juga ini ada earthquake. Nah, jadi jawabannya adalah A, except that they are predictable following any incidents of earthquakes. Nah, jadi itu teman-teman cara menjawab soal-soal reading bahasa Inggris. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Seperti sebelumnya, kita akan membaca pertanyaannya terlebih dahulu, mencari keywords-nya, kemudian kita skimming ke dalam paragraf. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Which of the following best expresses the author's intention in writing the passage? Nah, karena ini cukup panjang, jadi kita akan cari keywords per options, kemudian kita cocokkan ke dalam paragraf. Kita mulai dari pilihan yang pertama. A, describing marriage strategy in Elkton in order that the people prefer getting marriage in this region. Nah, kalau kita skimming nih ke dalam paragraf, dengan keyword marriage strategy, kita nggak akan temuin di dalam paragraf. Jadi, sama sekali nggak ada menyinggung masalah marriage strategy. Jadi, pilihan A kita eliminasi. Lanjut ke pilihan B, arguing the importance of marriage
both in Delaware and Maryland for the viability of the people. Nah, keywords-nya adalah arguing the importance of marriage. Nah, nggak ada ya di dalam paragraf. Kalau teman-teman baca baik-baik, udah dapat keywordnya dan nggak dapat di dalam paragraf, berarti kita eliminasi. C. Exposing the necessity of simple rules on marriage. Nah, kita pilih keywords necessity of simple rules ya, biar gampang. Kita coba spot lagi apakah ada keywords tersebut dalam paragraf. Jika tidak ada, berarti kita eliminasi lagi pilihan C. Lanjut ke pilihan D. Informing the premises the people preference to get married in Elton. Nah, apakah ada informasi tentang preference orang-orang untuk menikah di Elton? Nah, dalam paragraf itu nggak ada ya. Di sini nggak ada sama sekali disinggung. Berarti pilihan D kita eliminasi. Pilihan E. Proposing the quest of a certain issue connecting to the importance of marriage. Di sini kita highlight certain issue. Jika kita cari ke dalam paragraf, kita bisa temuin penulisnya membangun sebuah pertanyaan regarding the marriage issue. Jadi ini isu ya. Ini jawabannya adalah memang cukup tricky untuk menjawab pertanyaan seperti ini karena emang gak explicitly written. Jadi teman-teman mesti baca baik-baik apakah yang dia maksud itu berhubungan atau enggak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. The paragraph following the passage most likely deals with. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, dia bertanya jika ada lanjutan paragraf setelah titik ini, jika ada paragraf lagi setelahnya, bakal tentang apa? Kira-kira paragrafnya tentang apa gitu. Nah, untuk menjawabnya kita baca dulu paragraf sebelumnya. Dalam paragraf ini menjelaskan why, kenapa orang-orang menjadikan Elton sebagai tempat menikah, sebagai kota mereka menikah dan melanjutkan hidup. Nah, ketika sudah ada kata why, kira-kira pasti selanjutnya adalah how. Ada cari yang berhubungan dengan pernikahan ya, kehidupan pernikahan. Nah, kita bisa lihat dari option A, how the local shape interaction with the couples wanting. Ini relevan karena di paragraf sebelumnya nggak ada sama sekali menjelaskan tentang shape interaction, jadi ini dieliminasi. Pilihan C, how the local government launch the rules of marriage. Nah, ini juga gak relevan karena di paragraf sebelumnya gak ada menyinggung masalah government atau masalah rules of marriage. D. How the couple coming to this county find information to hold marriage. Nah, ini juga gak cocok ya. Kalaupun ini ada dalam paragraf, ini harusnya ada di paragraf sebelumnya, bukan setelah paragraf ini. Kemudian pilihan E. How the local support the couples to get married. Nah, ini juga keliru ya teman-teman karena gak relevan sama paragraf sebelumnya. Jadi pilihan yang benar adalah B. How the people in this town live on marriage. Nah, karena paragraf sebelumnya udah ada kenapa, jadi pasti selanjutnya adalah bagaimana orang-orang tersebut kemudian hidup di kota Elton. Pertanyaan selanjutnya, what is the essential of the second paragraph? Nah, langsung lihat second paragraph apa kata kuncinya, yaitu adalah kita bisa lihat di kalimat pertama, answers are sought. Jika ada answer berarti ada pertanyaan. Nah, ada pertanyaan di paragraf sebelumnya. Jadi di paragraf kedua dijawab. Pentingnya paragraf kedua adalah to answer, to explicate how to find the answer of the question proposed. Jadi ini nggak perlu susah-susah, udah jelas ada di jawaban A. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. What can be inferred from the third paragraph except? Ada kata except, ada kata kecuali. Jadi kita lihat, kita cek satu-satu. Pilihan A, Delaware is close to Maryland. Nah, ini ada dalam paragraf. Kalau kita lihat, heading south from Delaware into Maryland. Jadi dengan kalimat ini kita bisa indicate bahwa those two locations are close. Nah, jadi A benar ya. B. There is no complicated requirements to get married in Elton. Ini juga ada dalam paragraf. Nah, kita lihat
Maryland had no such waiting period unlike Delaware. Jadi emang di Maryland itu gampang untuk menikah, nggak ada certain requirement. Pilihan D, most people highly depend on the marriage of the comer. Jadi ini benar, karena orang-orang itu depend sama newcomer yang menikah di Elkton. Ini udah jelas ya. Kemudian pilihan E, the government release more than 10,000 marriage license a year for average. Ini juga ada di dalam paragraf. Nah ini dia, the town issue marriage license. Nah jadi kita sisa ini pilihan C, the people of Delaware often get married in Maryland, vice versa. Nah ini salah karena people often get married only in Maryland and not vice versa. Begitu. Pertanyaan selanjutnya, what is the importance of the mentioning Delaware in the third paragraph? Nah, apa sih pentingnya menyebutkan Delaware di paragraf ketiga? Jadi ini paragraf ketiga ya. Nah, logically kalau dimension berarti untuk sebagai pembanding, sebagai comparison. Jadi kita lihat di pilihannya, kita cari kata comparison. Nah ini ada bagian E. Ini kita langsung ada highlight jawabannya. Because there are two locations being compared, Delaware and Maryland. Jadi udah pasti jawabannya adalah E. Nah, jadi segitu aja teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi aku dan juga teman-teman sekalian. See you next time.